Halo kawan Sound Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, sekarang saya lagi ada di boothnya Hyundai nih, di hari kedua IMS 2024 dan ini rame sekali ya. Nah, di boothnya Hyundai ini ada 3 model yang menarik perhatian saya dan semuanya fully electric. Oke, dimulai dari yang paling depan nih, yang paling bongsor dimensinya. Nah, ini adalah mobil konsep Hyundai 7. Nah, yang digadang nantinya akan menjadi Hyundai Ioniq 7. Wujudnya jelas dari wujudnya SUV ya. Ya, dan ini seperti large size SUV seukuran Palisade mungkin. Ya. Oke, berikutnya ada Hyundai Ioniq 5. Namun dalam kemasan batik edition ya. Sebagian sekujur bodinya, eksteriornya itu ada grafis batik. Lingkar rodanya juga clear-nya menyesuaikan ya, ada warna coklat ya, dan dalamnya full putih. Nah, kalau yang itu bukan konsep lagi, memang udah resmi dijual ya dengan harga 990 juta rupiah di event IMS 2024 ini. Nah, yang terakhir ada satu nih menarik perhatian saya nih ya. Nih di belakang saya nih ya, ada Hyundai Kona Electric. Hyundai Kona Electric ini tanda kutip comeback lagi nih. Ya, berarti ini generasi barunya. Nah, kalau sebelumnya Hyundai pernah memasarkan Hyundai Kona Electric sebagai mobil elektrik pertamanya di Indonesia pada tahun 2020. Nah, bersamaan dengan Hyundai Ioniq Sedan. Nah, barulah di tahun 2022 Hyundai memproduksi Hyundai Ioniq 5 ya, yang sudah diproduksi di Indonesia dan mendapat sambutan yang luar biasa oleh konsumen Indonesia. Oke, balik lagi ke Kona Electric ya. Nah, ini pastinya udah bukan konsep lagi. Pastinya ini udah versi produksi ya. Dan ini ditampilkan oleh Hyundai di booth ini, meskipun statusnya ini belum dijual. Tapi ini menarik untuk kita kulik ya. Dari desainnya tentunya berubah total. Sebelumnya, Kona Electric itu adalah mobil bensin yang dilistrikan. Karena Hyundai Kona sendiri awalnya kan combustion engine ya, masih pakai mesin bensin konvensional dan ada varian listriknya. Jadi dia platformnya adalah mobil bensin yang dilistrikan. Nah, sementara ini yang generasi terbaru, ini udah full electric ya. Dibangun di platformnya full electric khas Hyundai, yaitu eGMP. Nah, yang juga dipakai oleh model-model sebelumnya nih, ada Ioniq 5, Ioniq 6 ya, bahkan nih nanti yang Ioniq 7 kemungkinan pakai platform seperti itu ya. Oke, kita kulik desainnya ya. Kita bicara desainnya ya. Desainnya ini jelas futuristis ya. Orang pasti tahu ini pasti mobil listrik. Nah, jelas dari desainnya ini, siluetnya ya, ini sebelumnya udah diadopsi oleh Hyundai Stargazer, Hyundai Staria ya, dengan LED yang memanjang nih di moncongnya ya. Lalu di bawah ada semacam airdam ya. Dan juga ini lampu utamanya nih. Ya, di sudut kiri dan kanan moncongnya. Nah, tapi yang menarik ya, biasanya kalau mobil elektrik itu ngecharge-nya di samping bodi ya. Ngecharge-nya di samping bodi kiri kanan fender depan, tapi ini di bagian depan nih, di bagian bumper ya. Sekilas mungkin agak ini ya, menurut saya sih jadi kayak kurang pas gitu, jadi kayak ngerusak, tanda kutip ngerusak desainnya gitu. Desainnya udah keren, smooth, tiba-tiba ada penutup untuk ngecharge nih ya. Oke, eksteriornya kita lihat ke samping ya. Ini peleknya desainnya desain khas model-model Hyundai sebelumnya. Stargazer juga sepertinya pakai yang model seperti ini ya. Palisade juga ya. Dia rodanya ukuran 235, 45 dan sudah lingkar ring 19. Oke, lanjut lagi ke bodi sampingnya ya. Ini dimensinya tuh lebarnya 1,8 meter, panjangnya 4,3 meter, tingginya tuh sekitar ya 180 mm ya. Jadi ini dimensinya nih sebenarnya hampir nggak beda jauh dengan Kona sebelumnya,
dan bahkan ini juga dimensinya tuh mirip-mirip dengan compact SUV yang udah beredar ya di Indonesia ya. Oke, kita lihat sampingnya, siluetnya dari mulai bonnet, fender, ya itu kesannya jadi mengesankan over fender, jadi ala khas crossover ya. Lalu bagian bodi samping, tarikan garisnya tuh streamline banget ya. Kalau dari desainnya ini kita bisa bilang cukup acceptable ya, karena ini nggak aneh-aneh nih desainnya nih. Ya bisa diterima oleh seleranya konsumen Indonesia. Oke, lalu di bagian atap ada roof rail, ada sunroof ya, bukan panoramic roof tapi sunroof, meskipun atapnya itu kelirnya hitam ya. Oke, lalu ke bagian samping pilar A, B, C, pilar C-nya ini ada desain yang menjadi khasnya dia nih. Ya, meskipun namanya bukan X ya, kalau kayak Stargazer X mungkin boleh nih kasih desain X seperti ini ya. Tapi ini Hyundai Kona ya. Desainnya gini, dan menurut saya sih dengan clear bodinya terus lalu ada ornamen ala aluminium, ini sih pas ya. Pas banget sih menurut saya. Oke, lanjut ke belakang ya. Desainnya ya memanjang ya di bagian buritan ya, dari pinggang, tanda kutip dari pinggang kiri dan kanan ini memanjang, ada LED. Nah, lalu justru lampu utamanya adalah di sini. Ya, sekilas sih kalau menurut saya sih kok rada dipaksain ya di sini ya. Kenapa nggak di sini atau di sini gitu loh. Ya. Ya, tapi tidak terlihat aneh, tapi ya kita mungkin harus membiasakan melihat yang posisinya kok jadi agak rendah seperti itu. Oke. Ya, lalu belakang udah ada logo Hyundai, jelas tulisannya ya, emblemnya jelas Kona, dia tegas banget. Di bagian bumper juga ada semacam kayak airdam ya. Ini sensor parkir semua juga ada 4 titik ini sensor parkirnya. Ya, ban depan belakang juga sama. Ya. Itu aja eksterior. Gimana menurut kawan sen mesin ya? Menurut kawan sen mesin gimana nih soal desainnya nih? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke interior. Oke, berhubung ini Kona Electric ya, statusnya sebagai show car ya, dan memang statusnya belum dijual, jadi kita belum bisa nih masuk atau mencoba duduk di kabinnya. Tapi Hyundai membuka semua pintunya nih, kita jadi bisa lihat langsung dengan jelas interiornya. Oke, kita mulai dari dashboard dulu deh ya. Dari dashboard ya, desainnya juga nggak nyeleneh ya. Paling menarik itu layarnya itu nggak lurus saja, tapi dia ada curve ya. Curve seakan memang layarnya ini ditujukan untuk pengemudinya ya. Jadi driver oriented ya. Begitu. Lalu kita lihat ada konsol penyimpanan di bawah dashboard, di konsol tengah. Head unitnya ada di posisi tengah antara layar yang atas dengan konsol di tengah ya. Setirnya juga cukup bagus desainnya, acceptable juga desainnya. Lalu di tengah-tengah tuh konsol juga ada cup holder ya, beberapa botol minuman mungkin bisa ditaruh di situ, dan ini nih ada konsol box ternyata ya, yang sekaligus menjadi armrest. Kalau kita lihat juga desain joknya, ini kayak seolah yang bagian sandarannya itu seolah kayak semi bucket ya, padahal ini enggak, padahal ini jok biasa. Ya, ini sih terlihat joknya ini untuk pengaturan rebah maju mundurnya ini udah elektrik ya. Gitu. Kita lihat nih di jok depan, kiri dan kanan nih sudah elektrik pengaturan joknya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita lihat ada tweeter di panel interior pilar A ya. Dan speakernya nih sudah Bose. Sudah Bose ya. Oke, mungkin Bose-nya sama ya dengan yang Stargazer ataupun Hyundai Creta ya, mungkin sama. Oke. Trim pintu juga khas mobil-mobil compact SUV biasa ya, ada buat taruh botol minuman, ada untuk kisi untuk naruh barang-barang kecil ya. Oke, lalu di baris kedua nih ya. Nah, baris kedua ini interiornya nih clearnya abu-abu, full abu-abu semuanya ya.
yang paling bikin paduannya pas paling hanya di itu aja tuh, di frame head unit yang di tengah tuh, dia ada kayak ornamen aluminium tuh, sama seperti yang ada di pilar C eksterior ini nih, gitu ya. Oke, lanjut di baris kedua, ya sekilas sih legroom, headroom sih sepertinya mampu mengakomodir ya untuk tinggi badan 170 cm ya. Oke, meskipun kita belum bisa mencoba nih karena ini statusnya sekali lagi masih show car nih ya. Oke. Kita lihat di baris kedua, di balik konsol tengah itu ada kisi AC. Itu juga ada port untuk pengisian gadget ya, atau HP ya. Itu ada, mungkin ada Type C, ada soket charger juga ya. Lalu di balik jok paling depan itu ada jaring ya buat penyimpanan barang itu. Di kiri kanannya ada jaring. Oke, kemudian apa lagi nih? Oke, seat belt ada bisa untuk tiga penumpang di bagian belakang. Lalu di tengah juga ada armrest ya, dan ini nih ya, headrestnya lengkap loh. Jadi nggak cuma 2, headrestnya ada 3 begitu. Oke, nah ini sepertinya sih joknya juga untuk pelipatan, untuk direbahin lagi supaya mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih luas. Ini cukup bisa nih sepertinya joknya nih ya. Ya seperti kayak compact SUV biasa lah ya. Cuma ini memang tenaganya elektrik ya. Oke, so far sih kita lihat dari build quality ya, dari nuansa interiornya, material interiornya masih oke lah ya untuk sebuah compact SUV kelas menengah nih. Nah, mudah-mudahan harganya nggak terlalu mahal banget ya. Ya mengingat kompetitor ini udah mengepung nih yang dari China dan dari Vietnam nih. Tapi sebelum kita bahas harga, kita bahas motor listriknya. Oke. Nah, gimana soal interiornya menurut kawasan mesin? Ya, coba tulis ya di kolom komentar ya. Oke. Nah, terakhir kita lihat kapasitas bagasinya nih. Wah, oke, ternyata cukup luas ya. Lapang banget nih. Ini kira-kira 400 literan atau nih kapasitas bagasinya. Belum kalau joknya direbahin dua-duanya ke atas. Dan ini format jok belakangnya, jok baris kedua 40-60. Jadi bisa yang satu sisi aja, yang 40%-nya, atau yang satu sisi aja 60%-nya. Menyesuaikan kebutuhan aja. Jadi bisa direbahin untuk mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih lapang, yang kira-kira 1.200 literan lah ya. Oke, dan ini di belakang ini sepertinya untuk ini ya, untuk penyimpanan juga ini ya, menyimpan chargernya nih ya. Karena biasanya sih kalau di mobil elektrik terkini udah nggak pakai ban serep lagi, hanya repair tire kit ya. Dia nggak ada spare tire gitu, jadi nggak ada ban cadangan. Nah, terakhir ini di panel interior bagian bagasi sebelah kanan ini sepertinya ada subwoofer ya. Subwoofer ukurannya kecil nih, 6 inch kira-kira, mungkin dari Bose juga begitu. Oke, dan lalu ini ada partisi pembatas ya. Ya, jadi kalau taruh barang-barang atau taruh bahan makanan, mungkin habis belanja dari supermarket, dari pasar, kalau ada bau aroma yang timbul tuh nggak sampai masuk ke kabin depan. Jadi ada partisinya nih ya, begitu. Dan ini udah power backdoor. Nah, oke, sangat menarik ya Hyundai Kona elektrik ini ya. Dari desain, dari warna ya, dari desain pelek, material interior ya, apalagi kan desain dashboard tuh. Saya suka banget tuh tadi layarnya agak curve gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita bahas motor listrik ya. Dibekali baterai berkapasitas 64,8 kWh yang diklaim punya daya jelajah mencapai 420 km dalam sekali pengisian daya penuh ya. Nah, menariknya lagi ya, dia mampu untuk mengisi baterai dari 10% mencapai 80% hanya dalam waktu 43 menit saja
untuk pengisian daya DC ya. Oke. Nah, sementara di soketnya ini, soket chargernya ini udah CCS2. Jadi memang udah applicable ya untuk beberapa soket pengisian ya. Nah, terakhir soal harga. Ini statusnya memang belum dijual. Tapi gimana nih menurut kawan Siemens ini? Ini cocoknya di harga berapa ya? Ya, kalau kami ya berharap ini harganya kalau bisa jangan jauh dari 500 juta. Gitu. Karena apa? Ini kompetitornya udah mengepung nih. Ya, yang dari China ada beberapa merek seperti BYD, ya seperti VinFast dari Vietnam, ya, dan beberapa merek lain yang punya andalan crossover atau compact SUV di harga 500 jutaan. Nah, semoga nih kalau Hyundai Kona Electric ini jadi dijual Indonesia ya. Nah, itu tadi kami berharapnya harganya tidak lebih dari 500 juta. Oke, gitu aja kira-kira ya review singkat dari kami mengenai pendatang baru ya, model yang mungkin akan dijual di Indonesia oleh Hyundai Motors Indonesia nih ya. Paling tidak dia akan melengkapi lini compact SUV-nya nih ya. Kalau di mesin bensin combustion engine ada Hyundai Creta yang sudah eksis, yang sudah terjual puluhan ribu unit ya. Nah, sementara di varian elektriknya ada Kona Electric. Semoga nanti bisa saling melengkapi. Ya, dan juga pastinya konsumen disodorkan dengan pilihan yang menarik nih, ya. Oke, dengan budget segitu mau yang combustion engine atau langsung full elektrik gitu. Oke, gitu dulu ya. Singkat aja pembahasan dari saya soal Hyundai Kona Electric dari ajang IMS 2024 ini, ya. Oke. Terima kasih sudah menonton ya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya kami dapat memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya di ajang IMS 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.